Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan ekonomi manajerial bersama saya Rahel Azhara. Hari ini kita akan membahas analisis perusahaan di pasar persaingan sempurna berdasarkan salah satu soal. Oke, kita mulai dari diketahuinya terlebih dahulu. Perusahaan yang bergerak di pasar persaingan sempurna atau PPS, diketahui fungsi permintaannya adalah P sama dengan 130 minus setengah Q, lalu fungsi biayanya yaitu C sama dengan Q kuadrat plus 10 Q. Karena ini pasar persaingan sempurna, berarti harga pasar akan sama dengan biaya marginal. Dengan informasi ini, maka kita akan cari tahu jumlah output keseimbangan, harga output keseimbangan, keuntungan perusahaan, lalu surplus konsumen dan produsen. Langkah pertama adalah kita menentukan jumlah output keseimbangan. Karena di pasar persaingan sempurna berlaku P sama dengan MC, maka kita harus cari tahu terlebih dahulu MC-nya. Maka kan diketahui fungsi biayanya yaitu C sama dengan Q kuadrat plus 10Q. Turunan dari fungsi biaya untuk mendapatkan MC adalah MC sama dengan DC per DQ. Maka didapatkan MC yaitu 2Q plus 10. Selanjutnya, kita samakan nih MC dengan fungsi permintaan. Karena tadi kan P sama dengan MC. Dan diketahui P-nya itu 130 min setengah Q. Lalu MC-nya yaitu 2Q plus 10. Lalu kita pindahkan semua variabel Q ke satu sisi. Jadi 130 min 10 sama dengan 2Q plus setengah Q. Maka 120 sama dengan 2,5 Q. Sehingga output keseimbangannya yaitu Q sama dengan 120 dibagi 2,5 sama dengan 48. Jadi jumlah output keseimbangan perusahaan adalah 48 unit. Lalu kita akan mencari harga output keseimbangan. Setelah kita mendapatkan jumlah output, kita substitusikan nih nilai Q ke dalam fungsi permintaan untuk mendapatkan harga. Fungsi permintaannya yaitu P sama dengan 130 min setengah Q. Kita substitusikan Q-nya sama dengan 48, maka didapatkan hasilnya yaitu P sama dengan 106. Jadi harga output keseimbangan di pasar yaitu 106. Berikutnya, kita akan menghitung terkait keuntungan perusahaan. Pertama, kita cari dulu nih total revenue dan total cost. Untuk total revenue, yaitu kan rumusnya P kali Q. Kita sudah tahu nih, P-nya yaitu 106 dan Q-nya itu 48. Maka didapatkan hasil TR-nya atau total revenue yaitu sekitar 5.088. Lalu kita akan mencari total cost atau TC, kita hitung dari fungsi biaya. TC sama dengan Q kuadrat plus 10Q. Kita substitusikan Q-nya itu 48, maka didapatkan TC yaitu sekitar 2.784. Sehingga untuk mencari keuntungan kan P sama dengan TR min TC. TR-nya 5.088 dikurang dengan TC-nya 2.784, maka keuntungannya yaitu 2.304. Maka perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 2.304. Lalu selanjutnya kita akan menghitung surplus konsumen dan produsen. Untuk surplus konsumen adalah luas segitiga di atas harga keseimbangan dengan rumus segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Karena diketahui nih alasnya yaitu kan jumlah output 48. Lalu tingginya itu selisih nih antara harga tertinggi dengan harga pasar. Harga tertingginya kan 130, harga pasarnya 106, maka selisih yang didapatkan yaitu 24. Maka SC dihitung menjadi setengah dikali 48 dikali 24. Maka hasilnya yaitu 576. Lalu kita akan mencari surplus produsen. Surplus produsen adalah luas segitiga di bawah harga keseimbangan. Alas tetapnya kan 48, lalu tingginya itu
kita akan mencari selisih antara harga pasar dan biaya minimum. Nah, untuk biaya minimum itu dapat dari mana, Kak? Nah, biasanya nih, biaya minimum itu kita dapatkan dari MC pada saat Q sama dengan 0. Nah, untuk perhitungan itu kita ada di slide selanjutnya. Maka untuk mencari tingginya yaitu 106 dikurang 10 sama dengan 96. Maka surplus produsen didapatkan setengah dikali 48 dikali 96, hasilnya 2.304. Jadi surplus konsumen sebesar 576 dan surplus produsen yaitu sebesar 2.304. Selanjutnya kita masuk ke bagian visualisasi dalam bentuk kurva untuk mempermudah pemahaman kita. Di sini kita lihat nih ada dua kurva utama yaitu kurva permintaan dan kurva biaya marginal atau MC. Jadi kalau kita lihat di sini adalah kurva permintaan, lalu di sini adalah kurva MC atau biaya marginal. Pertama, itu kita bahas kurva permintaan terlebih dahulu. Ini 130 dapat dari mana, Kak? Atau 260 itu dapat dari mana? Lalu nih kita lihat dulu ke fungsi permintaan, yaitu kan P sama dengan 130 min setengah Q. Jika kita ingin menggambar kurva ini, kita butuh dua titik, titik ini dan titik ini. Misalkan pada saat P sama dengan 0, kita masuk ini 0, kan diketahui P-nya sama dengan 0. Berarti setengah Q sama dengan 130, maka Q didapat yaitu 260. Lalu jika Q sama dengan 0, maka P didapatkan yaitu sekitar 130. Karena yang di sini kan titik P, di sini titik Q. Maka 130 kita taruh di sini, 260 kita taruh di sini. Lalu dari dua titik ini kita bisa tarik nih, tarik garis permintaan yang menurun dari atas kiri ke kanan bawah. Lalu kita masuk ke fungsi biaya marginal, yaitu MC sama dengan 2Q plus 10. Karena kan diketahui dari sebelumnya yaitu P sama dengan MC, maka sama aja ya, P sama dengan MC. Lalu kita masuk ke biaya fungsi marginal. Jika P sama dengan 0, maka didapatkan Q-nya yaitu minus 5. Lalu jika Q-nya itu 0, maka didapatkan P-nya itu 10. Lalu kita tarik garis dari kiri bawah ke kanan atas. Ini adalah garis marginal cost atau MC. Seperti itu. Nah, untuk titik potong antar kurva permintaan dan MC terjadi di titik keseimbangan. Ini namanya titik keseimbangan, yaitu pada saat Q 48 dan P-nya 106. Dari titik ini kita bisa menghitung dua hal penting, surplus konsumen dan surplus produsen. Di mana SK, ini SK adalah area segitiga antara harga maksimum 130 dan biaya pasar 160. 106, maaf. Lalu SP adalah area segitiga harga pasar 106 dari 106 dan biaya minimumnya yaitu adalah 10. Ini adalah area SP. Ini adalah area SK, lalu di bawah adalah area SP. Kedua surplus ini menggambarkan efisiensi pasar, makin besar areanya, semakin besar pula manfaat yang diterima konsumen dan produsen. Jadi, dengan kurva ini kita bisa lihat dengan jelas bagaimana interaksi antara permintaan dan biaya marginal menentukan harga, output, dan surplus. Grafik ini membantu menjelaskan kenapa sih perusahaan di pasar persaingan sempurna menghasilkan di titik P sama dengan MC, yaitu titik efisiensi pasar. Jadi, kesimpulannya adalah di pasar persaingan sempurna, perusahaan mencapai keseimbangan pada output 48 dan harga 106. Perusahaan memperoleh keuntungan dan tercipta efisiensi pasar melalui surplus konsumen dan produsen. Lagi di soal berikutnya dengan saya Zaki Faturrahman. Nah, seperti pembahasan soal sebelumnya, kita bahas tentang perusahaan di pasar persaingan sempurna. Yang mana sama seperti soal sebelumnya, yaitu kita menentukan adanya jumlah output keseimbangan, ada harga output keseimbangan, keuntungan perusahaan, dan juga surplus konsumen dan juga produsen. Nah, sebelum kita bahas ke situ, kita tahu dulu nih soalnya seperti apa. Nah, yang pertama di soal sudah diketahui bahwa total cost dari pasar tersebut ini sekian.
Kemudian untuk fungsi permintaannya, P sama dengan 170 min 5Q. Nah, ini yang perlu kita ketahui adalah total cost dan juga price. Kemudian untuk mencari jumlah output keseimbangan dari pasar persaingan sempurna adalah yang pertama kita harus tahu dulu fungsi dari keseimbangan pasar persaingan sempurna adalah price sama dengan marginal cost. Nah, ini adalah kunci atau rumus utama dalam mencari keseimbangan di pasar persaingan sempurna. Dalam price kita sudah diketahui nih dalam soal bahwa price-nya adalah 170 min 5Q. Nah, untuk mencari marginal cost ini adalah turunan dari fungsi biaya yang terdapat pada soal ini. Nah, kita turunkan di turunan pertama, 50 turunannya 0 karena dia berbentuk konstanta. Kemudian 2,5Q kuadrat diturunkan menjadi 5Q. Kemudian 20Q diturunkan menjadi 20. Jadi marginal cost dari fungsi biaya ini adalah 5Q plus 20. Nah, setelah kita sudah diketahui MC dan juga P-nya, kita masukkan ke dalam rumus P sama dengan MC atau MC sama dengan P ini sama aja. Kemudian setelah kita masukkan 5Q plus 20 sama dengan 170 min 5Q. Kemudian kita buat fungsi dan mencari output atau Q-nya dengan cara kita menyamakan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. 5Q ini berbentuk negatif, dia pindah ruas ke sebelah kiri menjadi positif. Nih, kemudian ini positif, plus 20 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif 20. Kemudian setelah itu kita tambahkan 5Q plus 5Q jadi 10Q. Kemudian 170 dikurangi 20 menjadi 150. Setelah itu kita bisa mencari Q dengan cara 150 dibagi 10 hasilnya 15. Nah, jadi untuk jumlah output keseimbangan perusahaan di pasar persaingan sempurna tersebut adalah sebanyak 15 unit. Nah, kita udah ketahui nih adalah Q-nya 15. Kemudian kita bisa masuk ke soal B yaitu mencari harga output keseimbangan dengan cara kita masukkan Q tersebut, Q ini ke dalam fungsi permintaan yang terdapat pada soal. Nah, fungsi permintaan tersebut adalah P sama dengan 170 min 5Q dengan caranya adalah mensubstitusikan Q-nya 15 ke dalam persamaan ini. Jadi dapat hasil seperti ini, P sama dengan 170 min 5, nih Q-nya diganti menjadi 15, jadi 5 dalam kurung 15, atau 5 dikali 15. Nah, kita kalikan 5 dikali 15, hasilnya 75. Kemudian kita kurangkan 170 dikurangi 75, hasilnya adalah 95. Jadi, harga output atau price di pasar PPS tersebut adalah sebanyak 95. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, setelah kita mencari output dan juga harga, kita sekarang mencari keuntungan. Rumus keuntungan umum adalah P dikali Q, yang mana P-nya tadi adalah kita udah diketahui ya, 95, dan Q-nya adalah sebanyak 15. Nah, kita kalikan untuk menjadi total revenue atau TR, yakni 95 dikali 15, hasilnya 1425. Nah, untuk mencari keuntungan ini, kita harus tahu dulu nih rumus umumnya yaitu adalah keuntungan sama dengan TR min TC. Nah, kita udah dapat nih total revenue-nya dari yang ini. Kemudian, kita mencari total cost. Total cost ini dihitung dari fungsi biaya dalam soal yang sudah diketahui dalam soal. Nih, 50 plus 2,5Q kuadrat plus 200. Nah, untuk mencarinya, kita substitusikan Q ini dari output yang sudah tadi kita ketahui, yaitu 15. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa hasilnya adalah 50 plus 2,5 dalam kurung atau Q-nya yaitu 15 pangkat 2 plus 20 Q atau Q-nya kita ganti menjadi 15. Nah, ini kita bisa hitung, kemudian dapat hasilnya total cost dari fungsi biaya dengan substitusi Q 15 ya ini sebanyak 912,15. Nah, setelah kita tahu TC dan juga TR-nya, kita masukkan ke dalam fungsi atau rumus keuntungan yaitu TR min TC. Jadi dapat kita hitung 1425 untuk TR dikurangi 912,5 untuk TC menjadi memperoleh keuntungan pasar persaingan sempurna tersebut sebanyak 512,5
untuk keuntungan pasar persaingan sempurna. Nah, setelah kita tahu rumus atau hasil dari keuntungan pasar persaingan sempurna, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu mencari berapa sih surplus konsumen dan produsen yang ada di pasar persaingan sempurna. Nah, sebelum kita mencari SK atau kita singkat SK atau surplus konsumen dan juga SP atau surplus produsen, yang mana bisa kita cari bahwa rumus SK dan SP ini kita bisa lihat bahwa bentuk mereka adalah berbentuk segitiga. Nih, seperti ini ya teman-teman nih. Segitiga seperti ini atau SP-nya pun adalah seperti segitiga terbalik. Nih. Nah, untuk mencari SK dan SP, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus segitiga, yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Nah, untuk mencari perhitungan atau untuk mencari alas tinggi untuk mencari SK dan SP, kita harus mengetahui titik-titik yang menjadi SK dan SP tersebut. Nih, yang pertama kita buat dengan fungsi permintaannya, yaitu P sama dengan 170 min 5Q. Nah, untuk kita mencari titik potong P, yaitu kita nolkan Q. Nah, untuk mencari titik Q, kita nolkan P. Makanya kita asumsikan ya, jika P ini sama dengan 0, Q berapa? Seperti itu. Jadi ini rumusnya, P sama dengan 170 min 5Q untuk fungsi permintaan. Nah, kita nolkan P. Nih, nolkan P. Jadi hasilnya 0 sama dengan 170 min 5Q. Nah, setelah ini karena 5Q adalah minus, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Karena ini 0 ya, jadi positif 5Q plus sama dengan 170. Jadi dapat kita ketahui bahwa Q-nya adalah 170 dibagi 5, yakni hasilnya sebanyak 34. Nah, setelah kita udah mencari Q, kita mencari P, titik P dengan cara menolkan titik Q. Nah, dengan fungsi yang sama, yakni P sama dengan 170 min 5Q. P, karena kita mencari P sama dengan 170 min 5Q atau Q-nya kita nolkan. Jadi 5 dikali 0, 0. P sama dengan 170. Nah, kita udah tahu nih titik P dan juga Q 34 dan 170. Nah, untuk kita mencari garis yang lainnya, kita menggunakan rumus P sama dengan MC. Nih, untuk rumus mencari titik yang lainnya. Nah, karena P sama dengan MC, MC dari soal sebelumnya, soal yang ini, karena kita udah turunkan ya 5Q plus 20, jadi bisa kita hitung bahwa P ini adalah sama dengan 5Q plus 20. Nih ya teman-teman, nih 5Q plus 20. Nah, kita menggunakan cara yang sama. Jika kita ingin mengetahui titik P, maka kita nolkan variabel Q. Nah, sebaliknya, jika kita ingin melihat titik Q, maka kita nolkan variabel V. Nah, kita untuk mencari Q ini, kita nolkan dulu nih variabel P-nya. Sama seperti cara yang tadi. Jadi, kita pakai fungsi yang ini, P0, karena kita nolkan P, sama dengan 5Q plus 20. Nah, kita pindah ruaskan variabel yang 5Q ini ke sebelah kiri. Nah, karena dia positif, pindah ruas menjadi negatif. Jadi, min 5Q sama dengan 20. Kita bisa tahu bahwa Q-nya adalah sama dengan 20 dibagi negatif 5Q. Dapat diketahui bahwa Q-nya adalah min 4. Nah, kita sekarang mencari titik Q dengan cara menolkan titik P. Nah, dengan rumus yang sama atau fungsi permintaan, yakni P sama dengan 5Q plus 20. Jadi P sama dengan 5, Q-nya kita nolkan, plus 20. 5 dikali 0, 0. Jadi P-nya adalah 20. Nah, nih kita sudah mengetahui titik-titik yang sudah kita tahu adalah Q-nya 34, P-nya 170, Q-nya min 4, dan juga P-nya 20. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam kurva yang kita udah buat gitu. Jadi kita buat kurva sebentar. Nah, kita buat kurva horizontal dan vertikal, yakni P, titik P, dan juga Q. Dan juga Q-nya yang ini. Nih, ini P. Yang pertama kali kita adalah P dan Q. Nah, kita masukkan ke
titik permintaannya ini ya. Permintaannya ini sebanyak 34 dan 170. P-nya 170. Nah, kita titikkan di sini 170. Kita tandai, kemudian Q-nya 34. Nah, setelah itu kita garis atau tarik garis dari titik P ke titik Q. 170 ke titik 34 ini adalah permintaan atau demand dengan rumus ini ya. Kemudian kita cari marginal cost-nya, garis marginal cost-nya dengan rumus yang ini, dengan titiknya ini min 4 dan juga 20. Min 4 dan juga 20 di sini ya teman-teman. Jadi kita tarik lurus min 4 plus 20. Ya karena 20-nya sampai sini, jadi kita harus tarik lurus sampai selesai hingga berpotongan dengan garis demand. Nih, kita tarik lurus sampai kita dapat garis berpotongan di sini. Nih, teman-teman di sini ya. Nah, jadi dapat kita hitung bahwa titik perpotongan ini adalah nilai P dan juga Q dari keseimbangan PPS. Tadi kan P-nya 95, Q-nya 15, berarti udah betul. Nah teman-teman bisa tarik garis dari 95, ini P ke perpotongannya, titik-titik-titik, dan bawahnya juga titik-titik-titik. Nah, ini kita bisa dibagi dua nih. Yang atas berarti ini bentuk SK atau surplus konsumen dan juga SP surplus produsen. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman di sini. Kemudian kita mencari nilai SK berapa dan juga nilai SP-nya berapa. Nah, karena ini dia berbentuk segitiga, nih saya gambarkan lagi ya, ini untuk SK nih. SK kan berbentuk segitiga ya teman-teman. Ini 170, 170, ini 95. Kemudian ini 15. Nah, ini untuk nilai SK. Jadi untuk mencari nilai SK itu dengan menggunakan rumus segitiga karena dia berbentuk segitiga. Ya, ini alas kali tinggi dibagi 2. Ini alasnya adalah, ini kan titik 0 ya teman-teman. Ini titik 0 di sini nih. Ini titik 0. Jadi 0, 15. Ini untuk alasnya 15. Nah, tingginya adalah ini. Tingginya ini. Berarti kita kurangkan nih. 170 dikurang 95. Nih, kita back lagi ya teman-teman. Nih, 170 dikurang 95. Ini yakni hasilnya adalah 75. Nih, karena alasnya tadi 15 ya, teman-teman. Jadi karena berbentuknya seperti ini. Berbentuknya seperti ini. Di sini 15, 170 dan ini 95. Jadi kita kurangkan untuk mencari tinggi 170 dikurangi 95 hasilnya ada 75. Nah, untuk mencari SK-nya yaitu dengan menggunakan rumus luas segitiga yaitu setengah alas kali tinggi. Jadi kita bisa cari dengan menggunakan rumus tersebut. Setengah dikali tingginya tinggi 75 dari pengurangan ini, kemudian alasnya 15. Dapat diketahui bahwa surplus konsumennya adalah sebesar 562,5. Nah, kemudian untuk mencari SP ini sama teman-teman seperti SK, yaitu dengan menggunakan rumus segitiga. Jadi luas segitiga alas kali tinggi dibagi 2. Nah, ini kan titiknya adalah 95 dan ini 20 ya teman-teman. Ini 95, ini juga 20. Jadi untuk mencari tinggi ini, berarti kita kurangkan saja 95 dikurangi 20. Kemudian untuk mencari alasnya ya ini kan ini 0 ya. Nih teman-teman, ini sampai ke titik 15. Jadi untuk alas dari SP ini 15 kayak gitu. Jadi kita bisa kurangkan 95 dikurangi 20 yang tadi, karena kan dia berbentuknya seperti ini ya. Berbentuknya seperti ini. Nih, berbentuknya seperti segitiga ya teman-teman. Nah, jadi 95 dikurangi 20 untuk tingginya, ya ini sebesar 75, dan juga alasnya 15. Jadi, dengan menggunakan rumus luas segitiga, setengah dikali tinggi 75 dikali alas 15. Maka dapat dari rumus tersebut hasilnya 562,5 untuk surplus produsen. Jadi teman-teman untuk SK dalam kasus soal ini sebesar 562,5 dan juga surplus produsennya sebesar 562,5. Nah, jadi teman-teman udah terjawab ya soal yang PPS ini. Jadi dari A sampai D sudah terjawab. Nah, mungkin itu saja soal
Dari saya mungkin dilanjut dari rekan saya. Terima kasih. Halo, balik lagi di soal selanjutnya ya. Dengan saya Rejani Siregar di soal pasar persaingan sempurna. Jadi, sebuah perusahaan yang bergerak di pasar persaingan sempurna diketahui permintaan biaya total rata-ratanya adalah ATC sama dengan 4Q tambah 2 dikurang 2 per Q, dan fungsi permintaan pasarnya adalah QD sama dengan 51 dikurang 0,5 P. Jadi yang ditanya adalah jumlah output, jumlah harga, total penerimaan, total biaya, dan keuntungannya. Jadi untuk rumus dari pasar persaingan sempurna itu adalah P sama dengan MC. Nah, di situ kan sudah diketahui P dan MC-nya. Namun dia tersirat. Nah, untuk yang pertama kita mencari P dulu, yaitu QD-nya dipindah ruas menjadi QD sama dengan 51 kurang 0,5 P, untuk P-nya sama dengan 0,5 dan Q-nya sama dengan 51. Jadi setengah P sama dengan 51 dikurang Q. P sama dengan 2 kali 51 kurang Q. P sama dengan 102 dikurang 2Q. Nah, untuk MC-nya, MC sama dengan TC aksen. Jadi tadi kan ATC-nya sudah diketahui, kita ubah menjadi TC. Jadi TC sama dengan ATC kali Q, sama aja dengan 4Q plus 2 kurang 2 per Q kali Q, sama dengan 4Q kuadrat plus 2Q kurang min Q. Jadi MC sama dengan TC aksen sama dengan 80 plus 2. Jadi selanjutnya kita masukkan ke rumus yang tadi, P sama dengan MC, 102 min setengah Q sama dengan 8Q plus 2. 102 min 2 sama dengan 8Q plus 2Q. Jadi diturunkan ya, disamain variabelnya. Jadi untuk hasilnya itu 102 dikurang 2 sama dengan 100, dan 8Q ditambah 2Q sama dengan 10Q. Jadi untuk Q-nya sama dengan 100 bagi 10 sama dengan 10. Untuk selanjutnya kita masuk ke jumlah harga. Tadi kan P-nya sudah diketahui 102 dikurang 2Q. Dan untuk si Q-nya itu adalah 10. Jadi kita masukkan ke rumusnya. Jadi 102 min 2 kali 10 sama dengan 102 kurang 20. Jadi untuk jumlah harganya sama dengan 82. Jadi untuk mencari total penerimaan menggunakan rumus TR sama dengan P kali Q, di mana P-nya tadi udah diketahui 82 dan Q-nya 10, sama dengan 82 kali 10 hasilnya 820. Untuk selanjutnya di sini ada total biaya, di mana TC sama dengan 4Q kuadrat plus 2Q min 2. Jadi tadi kan Q-nya 10, kita masukkan ke dalam rumusnya 4 kali 10 kuadrat plus 2 kali 10 min 2 dengan hasil 418. Oke, untuk selanjutnya di sini ada keuntungan. Rumus mencari keuntungan sama dengan V kali TR min TC, di mana tadi TR-nya sama dengan 820 dikurang TC, total biayanya 418 dengan hasil 402. Oke, sekian dan terima kasih. Halo, aku Dela. Sekarang kita lanjut soal yang berikutnya. Sebuah perusahaan agribisnis yang bergerak di pasar persaingan sempurna
menghasilkan output di mana fungsi total biaya tahunan adalah ATC sama dengan minus 20 ditambah 3Q ditambah 15Q pangkat minus 1. TC adalah total biaya dan Q adalah output, sedangkan fungsi penerimaan adalah P dikurang 60 dikurang 2Q, di mana P adalah harga. Pertanyaannya, tentukanlah pertama, jumlah output perusahaan, yang kedua, jumlah harga, ketiga, keuntungan, dan keempat, surplus sosial. Kita jawab soal yang pertama dulu ya, yaitu jumlah output perusahaan. Karena rumusnya MC dikurang P, sedangkan MC-nya belum diketahui, jadi kita mencari rumusnya dari TC. TC sama dengan ATC dikali Q. Karena MC-nya sudah dapat, jadi kita tinggal masukin minus 20 ditambah 6Q sama dengan 60 dikurang 2Q. Kita samain persamaan sama-sama variabel, yaitu 6Q ditambah 2Q dan tidak ada variabelnya, 60 ditambah 20. Dapatlah hasil 8Q sama dengan 80 dan Q dibagi 80 dibagi 8. Q hasilnya 10. Kita lanjut soal yang kedua, yaitu jumlah harga. Karena harganya sudah diketahui, jadi kita tinggal dimasukin P sama dengan 60 dikurang 2Q sama dengan 60 dikurang 2 dikali 10. Karena 10 itu dapat dari hasil Q yang kita cari outputnya. Dan 60 dikurang 20 dapatlah hasil 40. Kita lanjut soal yang ketiga yang ditanya, yaitu keuntungan. Rumus keuntungan adalah V sama dengan TR dikurang TC. Kita tinggal masukin P dikali Q dikali minus 20Q ditambah 3Q kuadrat ditambah 15 dan dapatlah hasil 285. Terakhir yang ditanya adalah surplus sosial. Sebelum kita menentukan surplus sosial, kita harus mencari surplus konsumen dan surplus produsen. Sebelum itu, kita harus menggambar grafik dulu biar diketahui SK-nya berapa dan SP-nya berapa. Kita masukin rumus dulu, yaitu MC sama dengan P sama dengan minus 20 ditambah 6Q. P-nya kita nolin dan turun minus 20 ditambah 6Q. Q-nya sama dengan minus 20 ditambah 6. Karena pindah ruas, jadi minus 6Q-nya sama dengan minus 20. Q sama dengan minus 20 dibagi 6. Q-nya dapat hasil 3,33. Terus Q-nya kita nolin. Jika Q sama dengan 0, P sama dengan minus 20 ditambah 6Q. P sama dengan minus 20 ditambah 6 dikali 0. Dapatlah hasil P sama dengan minus 20. Selanjutnya, P sama dengan 60 dikurang 2Q. Jika P sama dengan 0, P-nya sama dengan 60 dikurang 2Q. 0 sama dengan 60 dikurang 2Q. 2Q sama dengan 60 dan Q 60 dibagi 2. Hasilnya jadi 30. Jika Q sama dengan 0, P sama dengan 60 dikurang 2Q. P sama dengan 60 dikurang 2 dikali 0. P hasilnya 60. Selanjutnya kita menggambarkan kurvanya, yaitu P ada 60 dan Q-nya ada 30. Terus P-nya ada 20 dan Q-nya ada 3,33. Itu kita hubungkan dan dapatlah titik tengahnya, itu dapatlah SK dan SP-nya. Titik tengahnya itu ada 40 di P dan Q-nya ada 10. Karena sudah diketahui surplus konsumen dan surplus produsennya, karena bentuknya segitiga, jadi kita hitung rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Dan surplus konsumen mendapatkan hasil 100, sedangkan surplus produsen mendapatkan hasil 300. Yang ditanya adalah surplus sosial. Rumusnya
surplus konsumen ditambah surplus produsen. 100 ditambah 300 dan hasilnya 400.